Turki. Banyak orang merasa sudah tahu negara ini, pantai yang indah, kebab yang terkenal, dan Istanbul yang selalu jadi sorotan. Tapi sebenarnya itu cuma sebagian kecil dari cerita. Hampir tidak ada yang benar-benar membahas seperti apa Turki yang sesungguhnya. Tidak banyak yang membicarakan tentang kuil tertua di dunia yang berdiri di pedesaan Turki. Tidak banyak yang tahu ada kota bawah tanah yang tersembunyi hingga 18 tingkat di bawah permukaan bumi. Ada juga sebuah desa unik tempat penduduknya bisa saling berbicara hanya dengan menggunakan siulan. Bahkan, ada sebuah warna yang namanya berasal dari negara ini dan digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia setiap hari. Fakta-fakta seperti ini akan membuatmu berhenti sejenak dan berkata, "Serius? Masa sih?" Dan itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Hari ini, kita akan mengupas 20 fakta luar biasa tentang Turki yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap negara ini. Ada fakta unik, fakta sejarah kuno, fakta yang aneh tapi nyata, fakta yang indah, dan masih banyak lagi. Saat video ini selesai, kemungkinan besar kamu akan melihat Turki dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Jadi, kalau kamu sudah siap, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Turki adalah satu-satunya negara di dunia yang berada di dua benua sekaligus. Turki merupakan satu-satunya negara di planet ini yang secara fisik terletak di dua benua pada waktu yang sama. Bagian barat wilayahnya berada di Eropa, sedangkan bagian timurnya yang mencakup sekitar 97% dari total luas daratan negara tersebut berada di Asia. Garis pemisah antara kedua benua itu bahkan melintasi kota Istanbul. Selat Bosporus, jalur perairan sempit yang pada titik tersempitnya hanya memiliki lebar sekitar 700 meter, menjadi pembatas antara sisi Eropa dan sisi Asia dalam kota yang sama. Di Istanbul, kamu bisa berdiri di sebuah jembatan dengan satu kaki berada di Eropa dan kaki lainnya di Asia secara bersamaan. Kamu juga bisa naik feri dan berpindah dari satu benua ke benua lainnya hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Tidak ada negara lain di dunia yang menawarkan pengalaman seperti ini. Turki bukan hanya berada di antara timur dan barat. Turki benar-benar menjadi bagian dari timur sekaligus barat dalam waktu yang sama. Nomor 2. Kapadosia memiliki cerobong peri yang diukir menjadi kota-kota oleh manusia. Kapadosia yang terletak di wilayah tengah Turki adalah salah satu tempat paling unik yang bisa ditemukan di muka bumi ini. Jutaan tahun yang lalu, letusan gunung berapi menumpahkan lapisan batuan lunak dalam jumlah sangat besar ke seluruh kawasan tersebut. Setelah itu, angin dan hujan menghabiskan jutaan tahun berikutnya untuk membentuk batuan tersebut menjadi pemandangan yang luar biasa. Terbentuklah pilar-pilar batu tinggi dan ramping yang bagian atasnya ditutupi batu yang lebih keras sehingga tidak mudah terkikis oleh erosi. Penduduk setempat menyebut formasi menakjubkan ini sebagai cerobong peri atau fairy chimneys. Yang lebih luar biasa lagi, manusia kemudian memutuskan untuk tinggal di dalamnya. Selama ribuan tahun, penduduk Kapadosia mengukir ruangan, pintu, jendela, tangga, hingga rumah-rumah lengkap langsung ke dalam batu vulkanik yang lunak. Mereka juga memahat gereja-gereja yang dihiasi lukisan dinding indah, dan sebagian besar karya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Tidak berhenti di situ, mereka bahkan menciptakan kota-kota bawah tanah dahsyat yang mencapai kedalaman hingga 18 tingkat. Dan setiap pagi, puluhan balon udara panas diterbangkan di atas lanskap unik ini, menciptakan salah satu pemandangan matahari terbit yang paling terkenal dan paling banyak difoto di seluruh dunia. Nomor 3. Istanbul pernah menjadi ibu kota bagi 3 kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Istanbul adalah satu-satunya kota dalam sejarah peradaban manusia yang pernah menjadi pusat pemerintahan dari 3 kekaisaran besar dunia yang berbeda. Pada tahun 330 Masehi, Kaisar Romawi Konstantin memilih kota yang saat itu masih bernama Bizantium sebagai ibu kota barunya, dan kemudian mengganti namanya menjadi Konstantinopel. Sejak saat itu, kota tersebut menjadi pusat Kekaisaran Romawi dan kemudian Kekaisaran Bizantium selama lebih dari 1000 tahun. Selama berabad-abad, Konstantinopel berkembang menjadi salah satu kota paling berpengaruh, paling kaya, dan paling penting di dunia, menjadi titik pertemuan perdagangan, budaya, agama, dan kekuasaan yang menghubungkan berbagai wilayah besar di planet ini. Kemudian, pada tahun 1453, Sultan Ottoman Mehmed II berhasil menaklukkan kota tersebut dan menjadikannya ibu kota Kekaisaran Ottoman, salah satu kekaisaran terbesar sekaligus paling lama bertahan dalam sejarah dunia. 3 kekaisaran yang berbeda, 3 agama yang berbeda, 3 peradaban besar yang berbeda. Semuanya pernah mengendalikan sebagian besar dunia dari kota yang sama di tepi Selat Bosporus. Tidak ada kota lain di planet ini yang memiliki catatan sejarah seperti itu. Istanbul bukan sekedar kota besar yang terkenal. Banyak sejarawan bahkan menganggapnya sebagai kota paling penting dan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia yang pernah ada. Nomor 4. Turki memiliki kuil tertua yang pernah ditemukan di bumi. Di wilayah tenggara Turki, tidak jauh dari perbatasan Suriah, terdapat sebuah situs arkeologi bernama Göbekli Tepe.
Tempat ini benar-benar mengubah secara permanen pemahaman para ilmuwan tentang bagaimana peradaban manusia awal berkembang. Göbekli Tepe merupakan kompleks kuil yang dibangun sekitar 12.000 tahun yang lalu. Itu berarti usianya sekitar 6.000 tahun lebih tua dibanding Stonehenge dan sekitar 7.000 tahun lebih tua daripada piramida Mesir. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah fakta bahwa bangunan ini dibuat pada masa ketika manusia diyakini masih hidup sebagai kelompok pemburu dan pengumpul sederhana, tanpa sistem masyarakat yang terorganisir dengan baik. Namun, kenyataannya, orang-orang yang hidup di wilayah yang sekarang menjadi Turki berhasil membangun kompleks batu raksasa berbentuk lingkaran dengan pilar-pilar besar yang dihiasi ukiran hewan dan berbagai simbol yang sangat rumit. Pembangunan proyek sebesar itu tentu membutuhkan koordinasi yang luar biasa, perencanaan yang matang, serta tenaga kerja dalam jumlah besar. Penemuan ini langsung mengubah garis sejarah peradaban manusia yang selama ini dipercayai para ilmuwan. Siapapun yang membangun Göbekli Tepe ternyata jauh lebih maju dan lebih canggih daripada yang pernah dibayangkan oleh teori-teori lama mengenai masyarakat manusia purba. Dan yang paling mengejutkan, kuil tertua yang diketahui di dunia ternyata berada di Turki. Nomor 5. Warna turkuas ternyata diambil dari nama Turki. Warna turkuas yaitu perpaduan khas antara biru dan hijau yang sering kita lihat pada kolam renang, perhiasan, hingga koleksi mode di seluruh dunia, sebenarnya memiliki hubungan langsung dengan Turki. Nama tersebut berasal dari istilah bahasa Prancis pierre turquoise yang berarti batu Turki. Batu mulia turkuas pertama kali diperkenalkan ke Eropa melalui jalur perdagangan Turki. Para pedagang Eropa menemukan batu tersebut di pasar-pasar Turki dan akhirnya menamainya berdasarkan negara tempat mereka pertama kali mengenalnya. Warna yang menghiasi ujin-ujin masjid di berbagai wilayah dunia Islam, warna yang menyerupai birunya Laut Mediterania di sepanjang pesisir Turki, warna yang mendominasi keramik Iznik yang terkenal dan telah diproduksi di Turki selama lebih dari 5 abad. Semuanya memiliki hubungan erat dengan nama Turki. Setiap kali seseorang dimanapun menyebut kata turkuas, secara tidak langsung mereka sedang merujuk kepada negara tersebut. Bisa dibilang, Turki benar-benar memberikan namanya kepada salah satu warna paling terkenal di dunia. Nomor 6. Turki memiliki kota bawah tanah sedalam 18 tingkat yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Di kawasan Kapadokia, Turki, tepat di bawah sebuah kota kecil yang tampak biasa saja, bernama Derinkuyu, terdapat sebuah kota bawah tanah raksasa yang seluruh bagiannya dipahat langsung dengan tangan dari batuan vulkanik yang lunak selama ribuan tahun. Derinkuyu memiliki kedalaman hingga 18 tingkat di bawah permukaan tanah dan membentang sekitar 85 meter lurus ke dalam perut bumi. Dari luar tidak ada yang terlihat istimewa, namun jauh di bawah kaki para penduduknya, terdapat jaringan ruang bawah tanah yang luar biasa kompleks, menjadi salah satu pencapaian teknik paling menakjubkan yang pernah dibuat manusia pada zaman kuno. Pada masa kejayaannya, kota bawah tanah ini mampu menampung hingga 20.000 orang sekaligus, lengkap dengan ternak mereka, persediaan makanan, dan cadangan air untuk bertahan dalam waktu yang sangat lama. Kota ini memiliki sistem ventilasi yang membentang dari permukaan tanah hingga ke tingkat paling bawah. Terdapat sumur-sumur air, kandang hewan, dapur, tempat pemerasan anggur hingga gereja-gereja yang dibangun di dalamnya. Pintu-pintu batu raksasa berbentuk lingkaran dapat digulirkan dari bagian dalam untuk menutup seluruh area dan melindungi penghuninya dari serangan musuh. Yang paling luar biasa, keberadaan kota ini sepenuhnya tersembunyi dari permukaan tanah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya sampai tahun 1963 ketika seorang penduduk secara tidak sengaja menembus sebuah dinding rumahnya dan menemukan ruangan pertama dari sebuah kota bawah tanah yang ternyata terus berlanjut hingga banyak lantai jauh di bawah permukaan bumi. Nomor 7. Grand Bazaar di Istanbul adalah lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi di dunia. Grand Bazaar di Istanbul bukan sekedar pasar biasa, melainkan sebuah kota kecil yang berada di dalam kota besar. Tempat ini dibangun pada tahun 1455 oleh Sultan Mehmed II tidak lama setelah penaklukan Konstantinopel. Grand Bazaar merupakan pasar tertutup terbesar sekaligus terbuda di seluruh dunia. Luasnya mencapai lebih dari 30.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat 61 jalan beratap yang saling terhubung. Kompleks ini menampung lebih dari 4.000 toko dan menerima sekitar 91 juta pengunjung setiap tahunnya, menjadikannya objek wisata yang paling banyak dikunjungi di seluruh planet ini. Jumlah pengunjungnya bahkan melampaui Menara Eiffel, lebih tinggi daripada Colosseum dan juga mengungguli Times Square. Di dalam pasar ini, pengunjung bisa menemukan perhiasan emas, karpet buatan tangan, produk kulit, rempah-rempah, keramik, barang antik, serta ratusan jenis barang lainnya yang tersebar di lorong-lorong berliku yang telah menjadi pusat perdagangan tanpa henti selama lebih dari 550 tahun. Tempat yang paling banyak dikunjungi di dunia ternyata adalah sebuah pasar yang berada di Istanbul. Nomor 8. Pamukkale terlihat begitu tidak nyata sampai-sampai fotonya tampak seperti hasil editan digital. Di bagian barat Turki terdapat sebuah pemandangan alam yang begitu luar biasa, hingga hampir semua pengunjung yang datang untuk pertama kali mengatakan bahwa foto tidak mampu menggambarkan betapa menakjubkannya tempat tersebut secara langsung.
Pamukkale, yang dalam bahasa Turki berarti Istana Kapas, merupakan lereng bukit yang dipenuhi teras-teras putih berkilau yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat. Formasi ini tercipta karena air panas alami mengalir menuruni lereng selama ribuan tahun. Air yang kaya mineral tersebut meninggalkan endapan kalsium di sepanjang jalannya, sehingga membentuk rangkaian kolam dan teras putih bertingkat-tingkat. Saat terkena sinar matahari, permukaannya memancarkan cahaya yang hampir terlihat seperti fluoresen. Kolam-kolam termal di sana tetap hangat, dan para wisatawan dapat berjalan maupun berendam di dalamnya. Hamparan warna putih itu membentang di seluruh lereng bukit dengan latar belakang langit biru yang sangat kontras. Pemandangannya terlihat begitu perempurnya, hingga tampak seperti hasil grafis komputer. Hampir setiap foto Pamukkale terlihat seolah-olah telah diberi filter khusus. Tempat ini merupakan salah satu formasi alam paling spektakuler secara visual yang dapat ditemukan dimanapun di dunia, dan semuanya berada di Turki. Nomor 9. Turki secara resmi mengganti namanya dan memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2022, Turki melakukan sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh sebuah negara. Mereka secara resmi mengubah nama internasional negaranya. Pemerintah Turki meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa serta seluruh organisasi internasional untuk memperbaharui data mereka agar menggunakan nama resmi yang baru, yaitu Turkiye. Alasan yang diberikan cukup sederhana. Nama bahasa Inggris sebelumnya, yaitu Turki, sering dikaitkan dengan burung kalkun dalam media internasional maupun budaya populer. Para pejabat Turki merasa asosiasi tersebut kurang pantas untuk sebuah negara yang dihuni lebih dari 85 juta penduduk. Permintaan itu kemudian diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai organisasi internasional memperbaharui catatan resmi mereka, dan sejak saat itu, komunikasi resmi menggunakan nama Turkiye. Bagi sebuah negara yang memandang dirinya sebagai jembatan antara timur dan barat, anggota pendiri NATO, serta salah satu negara dengan posisi geopolitik paling penting di dunia, dikaitkan dengan seekor burung besar yang biasa disantap, dianggap kurang mencerminkan status mereka. Karena itulah mereka memutuskan untuk mengubahnya secara resmi. Nomor 10. Hagia Sophia pernah menjadi gereja, masjid, sekaligus museum. Tidak banyak bangunan di dunia yang memiliki perjalanan sejarah seunik Hagia Sophia. Selama berabad-abad, bangunan ikonik ini telah mengalami perubahan fungsi yang mencerminkan perubahan besar dalam sejarah, agama, dan kekuasaan yang terjadi di wilayah tersebut. Hagia Sophia adalah salah satu bangunan paling luar biasa, sekaligus paling diperdebatkan di seluruh dunia. Hagia Sophia yang berdiri megah di Istanbul merupakan salah satu bangunan paling bersejarah yang pernah dibangun manusia. Bangunan ini pertama kali didirikan pada tahun 537 Masehi sebagai sebuah katedral Kristen oleh Kaisar Bizantium Justinian I. Selama hampir 1000 tahun, Hagia Sophia memegang status sebagai katedral terbesar di dunia. Namun ketika Kesultanan Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, bangunan tersebut kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada tahun 1934, pendiri Turki modern Mustafa Kemal Atatürk memutuskan untuk mengubah Hagia Sophia menjadi museum sekuler yang dapat dikunjungi oleh siapa saja tanpa memandang agama maupun latar belakang. Selama 86 tahun, bangunan ini berfungsi sebagai museum. Namun pada tahun 2020, pemerintah Turki kembali mengubah statusnya menjadi masjid. Keputusan tersebut langsung memicu perdebatan dan kontroversi di berbagai negara. Sepanjang sejarahnya, Hagia Sophia seolah menjadi simbol dari siapapun yang sedang menguasai Istanbul pada masa itu. Bangunan ini bukan hanya sekedar tumpukan batu dan kubah megah. Hagia Sophia adalah perdebatan hidup yang telah berlangsung selama lebih dari 1500 tahun mengenai sejarah, agama, budaya, dan identitas. Dan hingga hari ini, perdebatan itu masih belum benar-benar berakhir. Nomor 11. Hampir setiap toples Nutella di dunia mengandung kacang hazelnut dari Turki. Turki merupakan produsen hazelnut terbesar di dunia dengan selisih yang sangat jauh dibanding negara lain. Setiap tahunnya, negara ini menghasilkan lebih dari 70% pasokan hazelnut dunia. Sebagian besar produksi tersebut berasal dari jalur pesisir sempit di sepanjang Laut Hitam yang berada di wilayah utara Turki. Daerah ini memiliki kombinasi iklim dan kondisi tanah yang hampir permanen untuk budidaya hazelnut. Karena Nutella, selai coklat hazelnut paling populer di dunia, menggunakan hazelnut sebagai salah satu bahan utamanya, sekitar 25% dari seluruh produksi hazelnut Turki langsung dikirim ke Ferrero, perusahaan asal Italia yang memproduksi Nutella. Artinya, toples Nutella yang mungkin sedang berada di dapur rumahmu saat ini, hampir pasti mengandung hazelnut yang ditanam dan dipanen di Turki. Jadi lain kali saat kamu membuka Nutella, ingatlah bahwa ada kemungkinan besar bahan utamanya berasal dari kebun-kebun hazelnut di Turki. Negara yang menghasilkan lebih dari 70% hazelnut dunia, ternyata memiliki hubungan langsung dengan meja sarapan jutaan keluarga di berbagai penjuru planet ini. Nomor 12.
Efesus membuatmu merasa seolah kekaisaran Romawi tidak pernah benar-benar pergi. Kota kuno Efesus yang berada di pesisir Laut Egea, Turki, merupakan salah satu kota peninggalan Romawi yang paling terawat dan paling mengesankan di seluruh dunia. Berjalan di antara jalan-jalan marmernya benar-benar memberikan sensasi seperti melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Jalan utama kota yang dikenal sebagai Curate Street masih dilapisi marmer asli yang pernah diinjak warga Romawi sekitar 2000 tahun yang lalu. Di sepanjang jalan tersebut, sisa-sisa kuil kuno masih berdiri di kedua sisinya. Air mancur umum peninggalan Romawi masih dapat ditemukan. Bahkan toilet umum kuno yang digunakan masyarakat pada masa itu juga masih bertahan hingga sekarang. Deretan kursi batu yang tersusun rapi masih terlihat utuh, lengkap dengan saluran air yang mengalir di bawahnya, persis seperti cara kerjanya pada zaman Romawi dahulu. Di ujung jalan berdiri salah satu bangunan paling terkenal di Efesus, yaitu Perpustakaan Celsus. Fasad dua lantainya terawat dengan sangat baik hingga terlihat seperti baru selesai dibangun kemarin. Padahal bangunan tersebut sebenarnya didirikan pada tahun 117 Masehi. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang mengunjungi Efesus, dan hampir semuanya mengucapkan kalimat yang sama saat melihatnya secara langsung. Aku benar-benar tidak menyangka tempat ini terlihat senyata ini. Nomor 13. Turki memiliki sebuah desa di mana penduduknya berkomunikasi menggunakan siulan. Di sebuah desa pegunungan bernama Kuşköy yang terletak di wilayah utara Turki, masyarakat setempat mengembangkan cara komunikasi yang sangat unik sejak berabad-abad. Alih-alih berteriak atau memanggil satu sama lain melintasi lembah-lembah pegunungan yang dalam dan luas, mereka memilih menggunakan siulan sebagai alat komunikasi utama. Tradisi ini berkembang karena kondisi geografis wilayah tersebut membuat suara siulan dapat menjangkau jarak yang jauh lebih efektif dibandingkan percakapan biasa. Hingga hari ini, kemampuan berkomunikasi dengan siulan masih menjadi salah satu budaya paling unik dan menarik yang dimiliki Turki. Bukan sekedar kode atau sinyal sederhana, melainkan percakapan yang benar-benar lengkap. Bahasa siulan yang digunakan di Kuşköy dikenal dengan nama Kuşdili, yang secara harfiah berarti bahasa burung. Ini adalah versi bahasa Turki yang disampaikan melalui siulan, di mana setiap kata dan setiap kalimat dapat diterjemahkan menggunakan kombinasi nada, ritme, dan melodi tertentu. Seorang penyiul yang terlatih mampu melakukan percakapan penuh dengan orang lain yang berada di seberang lembah selebar 1 km, jarak yang membuat suara teriakan biasa hampir mustahil terdengar. Tradisi bahasa unik ini diwariskan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Karena nilai budayanya yang luar biasa, UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Di era smartphone, media sosial, dan pesan instan seperti sekarang, masih ada sebuah desa di Turki tempat orang-orang keluar rumah dan saling bertukar percakapan rumit hanya dengan siulan, persis seperti yang dilakukan nenek moyang mereka ratusan tahun lalu. Nomor 14. Perpustakaan Celsus terlihat seperti dibangun abad lalu, bukan hampir 2000 tahun yang lalu. Di ujung jalan utama kota kuno Efesus, berdiri Perpustakaan Celsus, salah satu bangunan kuno paling menakjubkan yang dapat ditemukan di mana saja. Bangunan ini didirikan pada tahun 117 Masehi dan pernah menjadi perpustakaan terbesar ketiga di dunia kuno dengan koleksi yang diperkirakan mencapai sekitar 12.000 gulungan naskah. Fasad dua lantainya dihiasi deretan kolom, ceruk-ceruk dekoratif, serta ukiran artistik yang disusun dengan tingkat presisi matematis dan keindahan arsitektur yang luar biasa. Penampilannya terlihat begitu modern hingga sulit dipercaya bahwa bangunan ini berasal dari hampir 2 milenium yang lalu. Bangunan ini tidak tampak seperti reruntuhan yang hancur atau bangunan tua yang rapuh, sebaliknya ia masih berdiri dengan sangat mengesankan. Pada tahun 1970-an, fasadnya direstorasi secara teliti menggunakan batu-batu asli yang sebelumnya runtuh di lokasi tersebut. 4 patung yang menghiasi ceruk bangunan melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan, kecerdasan, dan kebajikan. Ketika berdiri tepat di depannya pada sore hari saat cahaya matahari menerangi seluruh fasad bangunan, sangat sulit menerima kenyataan bahwa struktur yang sedang kamu lihat dirancang dan dibangun hampir 1900 tahun yang lalu. Perpustakaan Celsus adalah salah satu fasad bangunan kuno paling indah yang pernah ada di muka bumi. Nomor 15. Gunung Nemrut memiliki kepala-kepala batu raksasa para dewa di puncaknya. Di wilayah tenggara Turki, pada ketinggian sekitar 2134 meter di atas permukaan laut, puncak Gunung Nemrut dipenuhi oleh kepala-kepala batu berukuran raksasa yang tersebar di berbagai sudut. Patung-patung tersebut menggambarkan dewa-dewa Yunani kuno, dewa-dewa Persia kuno, serta Raja Antiochus pertama sendiri, penguasa yang memerintahkan pembangunan monumen luar biasa ini sekitar tahun 62 sebelum Masehi. Pada awalnya, kepala-kepala batu tersebut berada di atas patung-patung duduk berukuran sangat besar yang berjajar di teras timur dan barat puncak gunung. Namun, gempa bumi yang terjadi selama berabad-abad berhasil merobohkan tubuh patung-patung tersebut.
Meski begitu, kepala-kepalanya masih tetap bertahan dan kini tersebar di sepanjang puncak gunung. Pemandangan yang tercipta begitu dramatis dan begitu tidak biasa, hingga banyak pengunjung menggambarkannya sebagai salah satu tempat dengan suasana paling magis dan paling berkesan yang pernah mereka kunjungi. Antiochus membangun kompleks ini sebagai makam pribadinya. Ia begitu yakin akan status sucinya, sehingga menempatkan patung dirinya sendiri berdampingan dengan para dewa di puncak gunung. Pada tahun 1987, UNESCO menetapkan Gunung Nemrut sebagai situs warisan dunia. Nomor 16. Lebih banyak kapal melewati Bosphorus dibandingkan terusan Suez dan terusan Panama jika digabungkan. Selat Bosphorus yang membelah Istanbul memiliki panjang sekitar 31 km dan pada bagian tersempitnya hanya memiliki lebar sekitar 700 meter. Namun meskipun ukurannya relatif sempit, jalur air ini menjadi salah satu koridor pelayaran tersibuk di dunia. Setiap tahun sekitar 48.000 kapal melintasi Bosphorus. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dibandingkan total kapal yang melewati terusan Suez dan terusan Panama jika keduanya digabungkan. Kapal tanker minyak dari Laut Hitam, kapal kargo yang mengangkut gandum dari Ukraina, kapal perang Rusia, kapal pesiar mewah, hingga feri penumpang, semuanya harus melewati jalur sempit yang sama. Yang membuatnya semakin luar biasa, jalur pelayaran ini membelah langsung pusat kota Istanbul yang dihuni lebih dari 16 juta penduduk. Istanbul menjadi satu-satunya kota di dunia tempat seseorang bisa duduk santai di restoran tepi laut sambil menyaksikan kapal tanker minyak raksasa sepanjang 3 lapangan sepak bola melintas hanya beberapa ratus meter dari meja mereka. Bosphorus bukan hanya sebuah selat biasa. Jalur air ini merupakan salah satu titik penyempitan pelayaran paling penting, paling strategis, sekaligus paling dramatis di seluruh dunia. Nomor 17. Turki memiliki jembatan gantung terpanjang di Eropa. Jembatan 1915 Çanakkale resmi dibuka pada Maret 2022 dan langsung mencatatkan namanya sebagai jembatan gantung terpanjang di seluruh Eropa. Jembatan ini membentang melintasi Selat Dardanella, jalur air sempit yang memisahkan wilayah Turki Eropa dan Turki Asia. Bentang utama jembatan tersebut memiliki panjang mencapai 2023 meter. Menariknya, angka 2023 meter itu bukan kebetulan. Panjang tersebut sengaja dirancang untuk memperingati 100 tahun berdirinya Republik Turki yang didirikan pada tahun 1923. Nama jembatan ini sendiri diambil dari tahun 1915, yaitu tahun berlangsungnya pertempuran Gallipoli, ketika pasukan Ottoman berhasil mempertahankan Dardanella dari invasi sekutu selama Perang Dunia Pertama. Mewujudkan bentang utama dengan ukuran tepat 2023 meter membutuhkan tingkat presisi engineering yang luar biasa tinggi. Sebuah jembatan yang dibangun dengan ukuran simbolis tertentu melintasi selat yang sangat bersejarah sekaligus menghubungkan dua benua. Itulah Turki yang dirangkum dalam satu proyek rekayasa modern. Nomor 18. Vlad Sang Penusuk pernah menjadi sandara di Turki saat masih muda. Vlad III, yang lebih dikenal dalam sejarah sebagai Vlad the Impaler atau Vlad Sang Penusuk, sekaligus tokoh yang menjadi inspirasi utama karakter Dracula karya Bram Stoker, pernah ditahan sebagai sandara politik di Kekaisaran Ottoman selama beberapa tahun ketika masih anak-anak hingga remaja. Ayahnya mengirim Vlad ke istana Ottoman sebagai jaminan kesetiaan politik kepada kekaisaran tersebut. Pada masa-masa yang sangat menentukan pembentukan kepribadiannya, Vlad hidup dan tumbuh di lingkungan Ottoman. Ia menyaksikan secara langsung kekuatan militer serta cara-cara politik yang digunakan oleh kekaisaran itu. Ia mempelajari semua yang dilihatnya. Bahkan beberapa sejarawan meyakini bahwa tingkat kekejaman yang kemudian ia tunjukkan ketika kembali memerintah Walakia, termasuk praktik terkenalnya menusuk musuh dengan tombak hingga mati, kemungkinan besar dipengaruhi oleh metode hukuman dan intimidasi yang ia lihat selama menjadi sandara di wilayah yang kini merupakan bagian dari Turki. Jadi, sosok yang menginspirasi legenda vampir paling terkenal di dunia ternyata banyak dibentuk oleh pengalaman hidupnya di wilayah Ottoman yang sekarang menjadi Turki. Nomor 19. Turki adalah negara peminum teh terbesar di dunia jika dihitung per orang. Turki tidak hanya memproduksi teh dalam jumlah besar, tetapi juga mengkonsumsinya lebih banyak daripada negara manapun jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Rata-rata setiap orang Turki mengkonsumsi lebih dari 3 kg teh setiap tahunnya. Angka ini menjadikan Turki sebagai negara dengan konsumsi teh per kapita tertinggi di dunia.
Jumlah tersebut bahkan melampaui Inggris, India, maupun Cina yang selama ini identik dengan budaya minum teh. Di Turki, teh bukan sekedar minuman biasa. Teh sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Teh hadir dalam hampir setiap pertemuan, setiap negosiasi, setiap acara keluarga, hingga setiap bentuk penyambutan tamu. Teh khas Turki yang dikenal dengan nama chai diseduh menggunakan teko bertingkat khusus yang disebut chai danlik. Minuman ini disajikan dalam gelas kecil berbentuk bunga tulip dan biasanya diminum tanpa susu. Menolak secangkir teh yang ditawarkan tuan rumah di Turki sering dianggap kurang sopan. Pedagang kaki lima menjualnya di jalan-jalan menggunakan nampan khusus. Teh mengalir tanpa henti di pasar, kantor, rumah, dan hampir di setiap sudut kehidupan masyarakat Turki. Jika ada negara yang benar-benar berjalan dengan tenaga teh, maka negara itu adalah Turki. Nomor 20. Biara Sumela menempel di tebing curam setinggi 1.200 meter di atas lembah. Di pegunungan Pontik yang berada di wilayah timur laut Turki, terdapat sebuah biara peninggalan Bizantium yang tampak seperti menantang hukum gravitasi. Biara Sumela berdiri menempel pada dinding tebing vertikal yang menjulang sekitar 1.200 meter di atas dasar lembah di bawahnya. Menurut tradisi, biara ini didirikan pada tahun 386 Masehi, yang berarti usianya kini telah melampaui 1.600 tahun. Bangunan tersebut dibangun di dalam sebuah gua alami pada sisi tebing. Seiring berjalannya waktu, berbagai struktur tambahan dibangun mengelilinginya, hingga kini seluruh kompleks terlihat seolah tumbuh langsung dari batu gunung itu sendiri. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melewati jalur hutan berkelok yang menanjak tajam melalui kawasan pepohonan yang lebat. Kemudian secara tiba-tiba, tebing raksasa itu muncul di hadapan mereka, dan di atasnya terlihat biara Sumela yang seakan melayang di udara. Di dalam gereja yang berada di dalam gua, dinding-dindingnya penuh dengan fresko Bizantium yang luar biasa indah dan dibuat selama beberapa abad yang berbeda. Berdiri di bawah tebing tersebut sambil memandang ke atas pada kompleks bangunan yang benar-benar dibangun di sisi dinding batu vertikal dan telah bertahan selama lebih dari 1.600 tahun, merupakan salah satu pemandangan yang paling spektakuler yang bisa ditemukan di seluruh Turki. Dan itulah yang membuat Turki begitu menarik. Turki bukanlah negara seperti yang selama ini banyak orang bayangkan, bahkan sejak awal memang tidak seperti itu. Jika video ini berhasil membuatmu terkejut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan tuliskan komentar di bawah. Dari semua fakta tadi, fakta mana yang paling membuatmu terkesan? Sampai jumpa di video berikutnya.